Tes 1 juta 2 juta tes. Selamat malam Bante, Samanera, Samaneri, teman-teman yogi semua. Namo Buddhaya. Boleh sekalian sama anaknya ya, berdua ya. Sama anaknya, Aan, ayo. Berada. Tepuk tangan Aan. Oke. Dulu saya ikut retret itu mulai tahun 2016. Kira-kira 10 tahun yang lalu, setahun 2 kali gak pernah absen. Kenapa? Jelas, saya balik datang ke sini lagi karena memang ada manfaat. Manfaat yang pertama dari segi mental, saya di sini baru benar-benar paham tentang kesadaran pikiran. Pertama itu saya alami ya, itu cuma sekilas doang. Oh kesadaran, oh pikiran, nggak jelas. Tapi di retret ini jelas banget. Kesadaran, di atas ya, pikiran. Kita ulas ya. Kesadaran itu hanya tahu stop. Udah tahu aja stop. Simpelnya begitu. Pikiran, nah ini anakannya banyak. Dari pikiran itu menilai. Diulang ya. Kesadaran hanya tahu stop. Oke, pikiran menilai. Dari menilai ini muncul suka tidak suka. Dari situ muncul tertarik, terikat, muncul lagi, akhirnya kita terseret sama pikiran itu sendiri. Akhirnya kita dikuasai pikiran. Diulang ya, ini karena ini basic banget dan buat saya sih penting sekali. Ulang ya, kesadaran hanya tahu udah, nggak ada embel-embel. Pikiran, bawahnya ya, itu menilai, suka tidak suka, tertarik, tidak tertarik, benci, segala macam. Kita kasih analogi yang sederhana aja ya, misalkan es krim. Kalau secara kesadaran, itu kita tahu es krim, udah stop es krim aja. Tapi kalau pikiran, itu persis kayak anak kecil, kalau saya analogikan. Lihat es krim, pasti seneng, mau, tertarik, pengen. Udah nggak dikasih, tantrum pasti. Karena kebawa pikiran. Itu sih satu. Nah dari pikiran, dari itu saya namakan manfaat secara mental ya. Jadi mental saya lebih terjaga, pikiran lebih terjaga. Lebih terkendali. Misalkan kita menghadapi orang. Dulu kan ya namanya interaksi sama orang kan ada yang namanya sakit hati, betul nggak? Terus kesel, benci, betul kan? Nah itu kan menimbulkan reaksi lain, betul ya? Konfrontasi segala macam. Sekarang cukup tahu sadar, cukup tahu aja cukup. Jadi nggak berlanjut. Dari situ bisa mulai mengendalikan diri. Itu manfaat yang pertama, manfaat mental. Manfaat kedua yang saya dapat dan saya alami itu manfaat secara fisik. Jadi memang kelihatan ya, kelihatan fisik. Dulu saya kena saraf kejepit ya. Saraf kejepit itu aduh menyiksa sekali itu. Jadi kalau geser sedikit itu sakit, aktivitas juga terhambat. Nggak enak lah. Terus yang bikin parah itu kalau mau tidur itu hanya bisa satu sisi ke kanan doang. Kalau ke kiri itu sakit, kebangun pasti, tidur nggak nyenyak. Karena tidur nggak nyenyak capek. Gitu. Solusinya waktu itu ya cuma minum obat penahan sakit. Dan itu satu lagi dikasih korset ya, korset di sini di pinggang sini. Jadi dia menyangga, sifatnya menyangga. Itu lumayan. Ya cuman hanya membantu aja. Aktivitas itu terganggu tuh selama 3 bulan saya pakai korset. Kemana-mana itu, kecuali tidur doang dibuka. Gitu ya. Nah, udah itu saya udah kenal meditasi, saya datang ke sini,
saya tekad, ini harus sembuh, mau berapa lama pun saya jalanin saya harus sembuh. Gitu. Jadi waktu itu saya niatkan dari pagi, setelah sesi makan pagi, saya berdiri, karena waktu itu saya belum bisa meditasi duduk ya. Berdiri, yaitu amati, sadari, catat, langkah 1, 2, 3, terus diulang-ulang. Itu jam pertama masih belum ada reaksi, jam kedua mulai panas, segala macam, naik, paha pada sakitnya di sini. Ya, sakitnya di punggung, di bagian pinggang bawah. Nah, sampai jam ke-3, ke-4 itu mulai naik, intensitas naik, tapi pelan sekali. Naik. Puncaknya tuh jam ke-6. Tiba-tiba itu seperti ada seperti ada cekrek suara, kayak ada suara sendi krek gitu. Ini ternyata ini tiba-tiba krek sendiri, lurus sendiri dia. Si urat syaraf tuh lurus sendiri dia. Itu aduh langsung enak sekali. Udah enggak sakit lagi. Itu pengalaman yang ya enggak terlupakan sih buat saya itu. Itu kayak setelah pulang daerah itu tuh kayaknya bebas sekali, merdeka sekali. Udah bisa gerak, udah bisa jalan-jalan lagi, udah bisa olahraga lagi, udah bisa kemana-mana. Gitu, itu ajaib sekali itu. Bisa sembuh sendiri itu. Coba bayangkan 3 bulan menderita, dibayar tuntas 6 jam meditasi beres. Gitu ya. Itu ya tadi ya. Tadi kan secara manfaat, secara mental, lalu secara fisik. Ada 2 hal lagi yang selalu membawa saya pengen selalu ke sini. Ada 2 hal penting, sangat penting menurut saya. 1, sistem, 2, guru pembimbing. Oke ya. Kita bedah. Sistem, Bante kan selalu bilang sistem aktif jasmani, betul nggak? Sistem. Jadi ternyata itu dalam, itu satu paket tuh sistem itu ternyata. Jadi pemahaman sistem ya, sinergi ya, dari pemahaman dulu tentang pikiran sama kesadaran, lalu bagaimana cara meningkatkan kesadaran, itu ya, salah satunya itu tadi pakai aktif jasmani, mengamati tubuh. Lalu ada kendala, pasti ada kendala. Kendala cuma 2, hambatan fisik, hambatan mental. Ada solusi, ada. Hambatan fisik, ya itu tadi, kita amati aja, catat, sadari, pasti itu nanti muncul, berlangsung, lenyap, itu. Lalu hambatan mental, pakai langkah kedua, udah jelas, dikasih langkah-langkahnya, itu. Langkah kedua udah gitu juga langkah kedua efektif sekali untuk mengatasi terutama gangguan mental yang ini, ngantuk dan bosen biasanya. Iya, itu kalau ngantuk itu cuman pakai langkah kedua ya, tancap itu, langsung itu nguapnya hilang. Coba aja, misalkan ngantuk mau nguap, pakai tancap coba. Perut kempes, dada busung, tancap. Nguap udah nggak bisa, itu yang saya alami. Nguap masih bisa, kedua ketiganya udah pasti gagal nguapnya. Gitu. Jadi memang ada sistemnya. Itu ya, maka dinamakan sistem aktif jasmani. Satu lagi tadi, sistem aja nggak cukup. Satu lagi yang penting adalah guru pembimbing. Guru pembimbing yang tepat. Dari segi bahasa nyambung. Kadang-kadang kan masalah bahasa, masalah guru itu kan kalau bahasanya berbeda juga kita susah memahaminya ya. Kadang-kadang bisa ada miss gitu. Udah gitu juga gurunya juga mempraktekkan sama, jadi nggak asal teori. Lalu gurunya bisa gampang komunikasi, ramah, gak jelas, bisa tanya, dibantu juga ada samaneri, pasti bantu, gitu ya. Udah gitu, ya telaten sekali, bahkan pernah waktu dulu, waktu ini anak saya Aan ini, waktu kecil itu kelas 1 SMP ya, ikut meditasi kan di sini. Coba yang namanya SMP itu sama kokonya, selisih cuma 2 tahun. Udah gitu kebetulan ada anak lain 2 orang dan semuanya badung. Jadi 4 bocil ini badung-badung waktu SMP tadi. Iya, jadi itu tuh ya meditasi paling 10 menit udah tuh kabur.
hilang gitu. Kasihan Bante nyari kemana-mana. Udah gitu ya meditasi lari-lari, main petak umpet coba. Astaga. Gitu. Tapi itu Bante itu telaten sekali dia membimbing. Waktu itu pernah saya lihat tuh Bante itu jadi nuntun satu, jadi yang tiga ngikut. Jadi kayak induk angsa gitu ya, ada anaknya ngebimbing anaknya, wah itu. Dibawa ke ruang meta karuna ya, diajarin sama Bante, langkah 1, langkah 2. Coba. Luar biasa ya, saya pikir sih belum ketemu guru seperti itu. Terima kasih Bante. Nah paling itu aja, jadi memang itu satu paket ya. Sistem, saya bukan sebut metode ya, sistem yang tepat sama guru pembimbing yang tepat. Harus 2, nggak bisa cuma salah satu. Gitu. Kita beruntung dapatnya paket combo. Itu aja. Dan saya sih, saya sadar betul waktu itu cepat berlalu. Cepat sekali. 5 tahun yang lalu ini anak saya kan masih SMP, sekarang udah kuliah. Jadi kan ibarat saya kira-kira ya baru kemarin lah ya, ceklik langsung tiba-tiba hari ini. Jadi maksud saya ada waktu manfaatkan. Bante udah bikinin apa sih audio ya. Kita cuma denger kok malam dengerin sekali sejam, pagi dengerin sekali sejam. Saya pikir sih itu untuk yang sibuk itu cukup. Ya kalau ada waktunya kita rete lebih bagus lagi. Itu aja dulu yang paling sederhana dulu. Ya nggak kerasa sih waktu-waktu berlalu terus. Terutama sih buat saya itu meditasi itu berarti kita mencintai diri sendiri, menjaga tubuh kita sendiri, tetap sehat. Begitu, terima kasih Bante, terima kasih. Namo Buddhaya. Halo, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Pertama, saya mau mohon maaf dulu nih kalau saya ngomongnya belibetan atau nggak jelas. Soalnya tuh masih belajar buat public speaking kayak gini. Jadi perkenalkan ya, nama saya itu Hanjaya Dharma Putra. Biasa dipanggilnya tuh Aan. Jadi alasan saya kesini pada hari ini tuh karena saya itu sama kayak bapak saya. Saya itu kena sepertinya ada syaraf kejepit di sini. Itu tuh gara-gara waktu Desember kemarin angkat beban, habis itu posisinya nggak sempurna. Gitu. Oke, habis itu biar lengkap nih, saya jelasin dulu kenapa nih saya datangnya di hari ke-6. Jadi waktu kedua kali saya ke Bakom, itu tuh tahun 2018, saya tuh kesini bareng koko saya, bapak saya, dan waktu saya kesini tuh di hari ketiga ada orang nih namanya Arya. Dia tuh datang ke sini sama keluarganya. Nah, seperti yang bapak saya bilang itu, Arya ini orangnya bisa dibilang Badung lah. Tapi kan saya juga Badung nih waktu itu. Nah, jadi hampir setiap hari tuh saya ajakin si Arya, "Oi, main yuk. Ngapain sih di sini mah meditasi nggak jelas gitu." Ya udah, jadinya kan main sampai akhirnya ya gitu, setiap hari hampir disuruh Bante meditasi sendiri di depan atau enggak diikuti berdua sama Bante gitu. Nah, jadi ini juga alasan kenapa sih saya tuh nggak mau kenalan sama orang-orang di sini. Soalnya saya takutnya tuh saya ajak main terus gitu. Nah, habis itu lanjut ke yang sekarang. Ya, jadi yang seperti saya udah bilang tadi itu, saya kan kena herniatic disc sepertinya. Nah, saya tuh mencoba nyembuhin diri lah, soalnya kan udah ada testimoni langsung nih, bapak saya kan sembuh beneran. Nah tapi kenapa saya datang hari ke-6 tuh, soalnya Arya itu yang tadi saya ceritain itu, pada 2018 kemarin dia kan kesini bareng keluarganya. Nah di hari ke-6 itu, keluarganya si Arya ini mau pulang nih. Tapi waktu si Aryanya mau pulang, dia tuh ditahan Bante. Udah kamu di sini aja, kamu kan masih belum bener gitu. Jadi keluarganya pulang, tapi si Arya di sini. Nah makanya saya datangnya itu nggak berani dari hari pertama, soalnya takut takut ditahan Bante gitu. Pas hari kelima mau pulang. Nah lanjut deh sekarang ke
progres ya. Hari ke-6 datang itu saya kan masih awam lah. Udah ngepraktekin aktif jasmani ini di tempat tinggal di Jakarta, tapi masih nggak tahu kalau ternyata tuh langkah-langkahnya itu bisa diacak gitu. Jadi kalau banyak pikiran, langkah 2 dulu. Nah, sementara kalau saya di tempat tinggal di Jakarta itu, saya kan selalu dari langkah 1. Nah itu tuh nggak pernah berhasil sampai ya maksimal 30 menit. Soalnya tuh apa ya, pikirannya tuh udah numpuk gitu. Udah mumet lah. Nah alhasil di hari ke-8 ini, saya udah ada apa ya, hasil pertama lah. Kan saya tuh sakit leher nih di sini. Nah pas saya meditasi, tiba-tiba pindah ke satu titik doang di sini nih sakitnya. Saya perhatiin. Nah habis itu hilang beneran. Nah jadi kan saya kan kesenangan tuh. Ya udah diakhirin aja meditasinya. Itu tuh baru 40 menit. Nah habis itu tuh kan apa ya? Papa saya kan habis itu tuh meditasi lagi. Saya ikutin tuh. Tapi ternyata pas saya meditasi lagi tuh malah dikali 2 gitu, malah nyebar si lehernya. Ditambah lagi tiba-tiba pinggang saya juga yang awalnya herniatic disc gitu ya, malah makin nyebar juga ininya. Jadi ya udah gitu cobain lagi, tapi sampai hari ini ya bisa dibilang masih belum hilang lah. Lanjut ke kesan kali ya. Untuk kali pertama saya ke Sukeshi Karama ini ya bisa dibilang traumatis lah. Soalnya kan masih ya bisa dibilang tadi kan masih bocil, maunya main terus. Disuruh sini udah mau bangunnya pagi, motong libur, dihukum mulu kan jadi males gitu ya. Nah tapi untuk yang sekarang ini karena udah sadar diri juga lah. Udah umur kepala 2 gitu, udah gak bisa main-main. Di sini juga udah mulai kerasa manfaatnya gimana gitu. Jadi menurut saya ini Sukeshi ini tempatnya ya bagus lah buat meditasi. Apalagi kalau yang seringnya meditasinya di tempat tertutup. Soalnya kalau di sini tuh ada sejuk dari hutan, habis itu kalau kita melek lagi pemandangannya bagus gitu. Udah sekian itu aja. Terima kasih. Ya lain kali ikut 10 hari Aan.